guys, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Di video kali ini kita akan belajar membuat label obat emergensi atau kotak obat emergensi ya, untuk puskesmas pembantu. Jadi untuk akreditasi kemarin kan kita sudah buat label obat emergensi untuk puskesmas, dimana tiap ruangan yang ada tindakannya itu diberi obat emergensi atau kotak emergensi ya. Contohnya ruang tindakan, kemudian laboratorium. Dari pengalaman kemarin memang persepsi antar surveyor itu ya juga beda. Saat prasurvei itu disuruh tiap ruangan itu harus ada obat emergensinya. Kemudian pas survei itu ternyata hanya ruangan yang ada tindakannya saja yang disediakan atau wajib disediakan obat emergensi. Nah, sekarang kita buat untuk pustunya masa enggak dibuat ya. Ini kita buat untuk 3 pustu ya, pustu Leran Wetan, Karangagung, dan Cepokorjo. Jadi nantinya kita siapkan kotak obat emergensinya, kemudian kita cetak menggunakan kertas stiker. Buatnya ini menggunakan Photoshop, sudah biasa buat pakai Photoshop. Untuk yang digunakan sebagai acuan untuk obat emergensi ini ya, memang sudah ada Permenkesnya atau peraturan Menteri Kesehatannya. Tahunnya itu tahun 2021. Nanti kita lihat ya Permenkesnya. Oh, enggak Permenkes ya, Kemenkes, Keputusan Menteri Kesehatan. Nomornya HK01-07-Menkes-4799-2021. Daftar obat keadaan darurat medis. Jadi ini masuk obat emergensi, masuk di sini ya. Contoh-contoh obatnya kita bisa lihat di lampirannya. Nanti saya taruh ya, ini saya taruh PDF-nya di deskripsi video. Jadi menetapkan daftar obat keadaan darurat medis. Langsung saja kita ke lampirannya. Lampirannya itu obat apa saja yang ditetapkan sebagai obat darurat medis. Nah, ini adrenalin, obatnya epinefrin ya. Kemudian lidocaine, atropin, ISDN ini dalam bentuk tablet ya. ISDN ini untuk nyeri dada. Kemudian NaCl infus, dexamethasone injeksi, salbutamol cairan inhalasi ya. Kemudian RL, glukosa 40, diazepam dalam bentuk injeksi maupun enema. Kemudian klorpromazin injeksi, ketoprofen dalam bentuk supositoria 100 mg, parastamol dalam bentuk supositoria dan drop. Kemudian propanolol dalam bentuk tablet dan injeksi, Vitka, nifedipin, dan gliseril trinitrat ya. Jadi Permenkes ini cuma 6 lembar saja, tapi isinya itu sangat penting ya. Dalam kita membuat daftar obat emergensi yang harus kita sediakan, acuannya adalah Kemenkes ini, Kemenkes tentang daftar obat keadaan darurat medis.
Setelah kita buat tempelan stikernya ya untuk per pustu. Nah, ini tempelan untuk jenis-jenis obat yang sudah kita sediakan. Ini bekas file yang saya buat saat akreditasi ya. Jadi saya berikan label nama obatnya beserta dosis beserta tanggal kadaluarsanya. Jadi ini pun bisa digunakan untuk pustu. Kita buat satu stiker untuk satu pustu ya. Satu pustu itu dapat satu stiker label obat kotak obat emergensi dan obat-obat emergensinya. Kita enter untuk satu pustu, lanjut pustu lainnya. Ya, siapkan untuk 3 pustu. Karena di self assessment pustu itu juga menyangkut tentang obat, makanya kita rapikan pustu, rapikan kebutuhan obatnya, ketersediaan obatnya seperti kita melaksanakan juga di puskesmas. Kalau di puskesmas ada obat emergensi, di pustu pun harus ada obat emergensi. Kalau obat di puskesmas dilabeli bagus, di pustu juga harus dilabeli bagus. Rencananya ini untuk label obat pustu mau saya seragamkan. Kalau yang puskesmas sudah bagus labelnya, juga menggunakan stiker isinya nama obat, dosis, dan keterangan obat ini masuk HAM atau LASA kalau di puskesmas ya. Ini rencananya pustu juga saya mau buat begitu. Kita simpan, nanti nyetaknya menggunakan kertas stiker. Iya. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar.